Halo sobat, salam sehat. Kembali lagi di Mas Dion Project. Nah, kali ini kita akan review spool ya teman-teman. Jadi spool itu salah satu part yang memang biasanya sih awet ya, dalam artian jarang minta ganti seperti oli rutin kan ya, gearset, lampu segala macam. Tapi kalau ini lebih ke pemakaian sih teman-teman. Jadi karena memang umur motor kan 2012, jadi sekarang 2024, jadi udah 12 tahun spoolnya udah nggak ada kelistrikan ya, jadi minta ganti pastinya. Nah, tanda-tandanya apa teman-teman? Barangkali kurang paham ya. Jadi ini pengalaman saya sendiri. Untuk gejala yang pertama tadinya dari lampu ya teman-teman. Jadi ini ada lampu tembak. Sebelum saya bikin ada lampu utama ya. Nah ini udah diganti sih kebetulan. Kalau yang kemarin yang kalau kalian ngikutin itu saya masih pakai headlamp KLX ya, tapi itu lampunya mati. Jadi lampu utama saya cuma lampu tembak yang luminos ini kanan kiri. Karena sudah cukup ya, ada lampu putih untuk jarak dekatnya, lampu kota, dan lampu kuning untuk jarak jauhnya. Nah, yang saya rasakan pertama yaitu satu, lampu. Jadi lampu itu mulai redup ya teman-teman. Jadi saya juga kurang paham sih awalnya gitu. Tapi setelah kesini-sini makin ada gejala lagi, kayak misalnya starternya udah nggak kuat. Nah setelah starter nggak kuat, itu saya mulai pakai selaan selama ya seminggu lah. Nah terus saya coba tanya ke bengkel, ternyata memang akinya saya juga ngedrop. Jadi pakailah, nggak pakai aki dulu sementara gitu kan, karena di sela masih lancar ya teman-teman. Sekitar berjalan 2 minggu lah, karena saya mikirnya mau ngumpulin uang buat beli aki yang baru daripada dicas lagi. Karena aki itu saya juga kurang lebih udah 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Jadi saya pikir oh wajar lah gitu ya, waktunya ganti aki, nggak masalah gitu. Cuma memang saya nggak ngecas, nggak apa, pengen ngumpulin beli baru aja gitu kan, biar enak gitu, biar tenang makanya. Aki belum diganti. Ceritanya saya nyuci motor. Jadi saya pikir tiba-tiba susah nyala gara-gara karbu ya teman-teman, kemasukan air dan segala macam. Karena memang bagian sini ini sobek gitu ya, karet dari karbu ke filter gitu, pasti air masuk sih. Nah udah saya buang, airnya tetap motor itu jalan nyala, tapi kondisinya berebet dan nggak enak banget teman-teman. Jadi nggak bisa lari, di gas tuh malah berebet gitu, harus dilempeng panteng gitu kan. Cuma nggak enak tetap. Lama-lama saya paksain ya, akhirnya mogok juga. Setelah mogok saya bawa ke bengkel. Jadi semua diperiksa sama bengkel, baik dari pertama sikring yang di dalam sebelah sini ya, sini kalau nggak salah. Sikring dicek, di urut ya pakai kabel, itu nggak ada listriknya semua. Nah terus saya pikir saya harus ganti busi ya, tapi kata mekanik enggak kayaknya, karena bulan-bulan kemarin saya baru ganti busi gitu kan. Kebetulan beliaunya, mekaniknya juga masih ingat. Jadi nggak masalah busi, kop busi nggak ada masalah ya, jaminan. Nah terus dari sikring nggak ada yang bermasalah, nggak ada yang putus. Lanjut ke kiprok ya. Kiproknya dicek nggak ada daya lagi, jadi nggak ada listriknya lagi. Nah terus otomatis vonis terakhir yaitu langsung ke spoolnya ya, spool yang di dalam blok magnet ini. Nah buat pengetahuan teman-teman juga, sebenarnya motor Honda ini termasuk New Mega Pro ya, nggak ada aki pun nggak ada masalah ya teman-teman, karena memang saya sendiri jalan sampai 2 minggu gitu nggak ada aki. Nah terus akhirnya cuma sela-sela aki belum saya ganti kan, masih tetap yang lama yang ngedrop itu, belum dicas juga. Masih tandanya yaitu speedometer masih nyala ya teman-teman.
speedometer kontak masih nyala, lama-lama mati juga, dan mati semua total. Akhirnya lampu nggak nyala, speedometer nggak nyala, kontak nggak nyala gitu kan. Nah, sampai mogok itu akhirnya ya vonisnya spool teman-teman. Nah sekarang kita ke spoolnya. Jadi setelah divonis spoolnya mati ya memang dicek nggak ada kelistrikan semua ya. Dari aki udah nyoba di jumper pakai aki motor lain yang masih fungsi nggak bisa. Terus sikring nggak ada masalah, nggak ada yang putus tapi tetap nggak ada listrik. Terakhir kiprok juga nggak ada listrik. Nah vonis terakhir yaitu spool ya teman-teman. Nah spool ini yang sudah diganti posisinya di dalam blok magnet ini ya teman-teman. Nah ini spool masih ori, jadi memang belum pernah diganti ya selama saya pakai. Ini spoolnya kebakar ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat ini udah hitam-hitam ya teman-teman. Kalau dibalik, nah kayak gini kan udah kebakar ya. Jadi memang belum parah sih termasuknya, cuma kalau sudah kebakar ya nggak ada listrik yang memenuhi ya untuk kebutuhan motor tersebut. Nah spool ini seharusnya masih bisa diservis, tapi kalau di daerah saya teman-teman, untuk biaya servisnya itu digulung ulang ya ini. Jadi kabelnya ini bukan kabel ya, tembaganya ini digulung ulang. Satu gulungannya 40.000 teman-teman. Jadi teman-teman tinggal berhitung aja 40.000 kali ini ada 12 gulung ya teman-teman. Jadi 480 dibandingkan beli baru ya cuma 350 gitu kan. Masih selisih jauh. Apalagi beli second copotan ya teman-teman. Yang penting ori. Kalau lokal itu baru 100 ribuan, tapi saya yakin 2 minggu juga mati lagi. Karena pasti sih dijamin. Soalnya nggak awet kalau barang lokal. Kalau ori copotan ya masih mending lah. Jadi akhirnya saya putuskan untuk ganti spool ini ori copotan lagi ya. Kebetulan temen ada yang punya stok blok magnet. Nah masih nempel tuh spoolnya tuh. Jadi saya belilah, saya bayarin gitu kan. Nah itu dapat harga 250. Jadi beda 100.000 dari ori yang baru, nggak masalah. Karena memang ori yang baru pun nggak tahu datangnya kapan gitu. Sedangkan motor ini mau saya pakai aslinya, maksudnya saya juga bisa bikin konten apa kan harus ada motornya dong, masa nggak ada gitu kan, nggak enak. Nah terus akhirnya ya udah diganti, udah dipasang sekalian dengan ganti oli karena waktu itu udah hitam ya olinya. Nah sedikit sharing dari teman-teman mekanik juga, spool kenapa bisa kebakar kayak gini ya biasanya kita telat oli ya teman-teman, telat oli, olinya udah berkurang gitu kan, atau olinya sudah kotor, sudah hitam. Jadi saran saya sih jangan menyepelekan ya, karena memang kalau saya bukan menyepelekan ya, lebih kelupa teman-teman. Jadi kadang harus bawa jauh tiba-tiba gitu kan, kemana keluar kota, jadi mau ganti oli nggak sempet terus gitu. Walaupun inget sih inget gitu kan waktunya ganti oli, tapi ya inilah salah satu dampaknya dari selain faktor pemakaian atau umur motor sendiri ya teman-teman. Tapi menurut saya pribadi ya wajar karena memang baru satu kali ini ganti dari motor 2012 keluarannya ya teman-teman. Jadi udah 12 tahun pakai baru minta ganti spool. Sedangkan yang lain masih fungsi normal gitu, aki masih ngisi lagi, masih normal gitu. Setelah diganti spool, speedometer kontak jalan semua, lampu normal lagi, terang lagi. Nah terus starter bisa tapi bendiknya yang bermasalah jadi belum saya ganti. Nah terus kiproknya justru masih bagus ya teman-teman, masih fungsi. ECU juga masih bagus. Jadi mungkin saya juga telat pemakaian ya, telat ganti gitu kan, ganti oli.
ininya juga kebetulan sudah umur, jadi kebakar ya teman-teman. Nah, paling segitu aja yang bisa saya share tentang penggantian spool New Mega Pro monoshock ya teman-teman. Nah, barangkali ada yang motornya bermasalah juga, mungkin bisa dicek seperti yang saya share tadi ya. Oke, salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya.